Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Frank Kessie sudah ditunggu Manchester United dan Arsenal. Frank Kessie kabarnya akan menuju pintu keluar AC Milan. Gelandang Pantai Gading itu sudah ditunggu banyak klub raksasa, di antaranya Manchester United dan Arsenal. Kontrak Kessie di Milan akan habis pada akhir musim nanti. Pembahasan soal kesepakatan baru sejauh ini belum menemui titik terang. Gaji menjadi pokok persoalan. Pemain berusia 24 tahun itu meminta bayaran 9 juta euro per musim atau sekitar 173 miliar rupiah. Milan keberatan dengan nominal itu. Rossoneri cuma bisa menawar 6,5 juta euro per musim atau hampir 126 miliar rupiah. Situasi itu membuat Kessie berpeluang meninggalkan Milan dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Jika jadi pindah dari AC Milan, Frank Kessie sudah diincar banyak klub raksasa. Di antaranya Barcelona, Manchester United, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Kessie menjadi bintang AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Pemain yang diboyong dari Atalanta itu sudah membuat 32 gol untuk Milan. Musim lalu, ia bikin 14 gol yang membantu Milan mengunci posisi runner-up di Serie A. Golden Boy Arsenal sampai dapat pujian dari sang legenda. Emil Smith-Rowe mampu mencuri nomor panggung spesial di Arsenal. Di awal musim ini, pemain berusia 21 tahun itu berani memakai nomor punggung 10. Gelandang serang itu pelan-pelan membuktikan diri. Gol dan assist mengalir dari kakinya. Golden Boy alias bocah emas jadi julukan buat Smith-Rowe. 4 gol dan 2 assist mampu dibuatnya dari 11 laga di Premier League sejauh ini. Bahkan, Smith-Rowe mampu mencetak gol di 3 laga terakhir. Sampai akhirnya manajer timnas Inggris Gareth Southgate memanggilnya ke timnas di jeda internasional. Sampai legenda Arsenal Thierry Henry pun memuji Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe adalah bukti dari DNA Club. Saya suka melihat permainannya. Dia menjelajahi lapangan, terus berlari, dan membahayakan area lawan. Dia punya potensi. Ujar Henry dilansir dari Mirror. Emil Smith-Rowe pernah ditolak masuk tim muda Chelsea. Emil Smith-Rowe bisa saja saat ini mengenakan jersey dengan warna yang berbeda di tim London saat dia sebelumnya pernah mencoba untuk masuk ke tim muda Chelsea sebelum takdir kemudian membawanya untuk bergabung ke Arsenal. Smith-Rowe mengakui bahwa dia pernah merasa sangat kecewa ketika mendapatkan penolakan untuk bergabung dengan tim muda Chelsea sebelum akhirnya bisa membuktikan diri dan bisa masuk skuad timnas Inggris. Sebelum saya pergi ke Arsenal, saya menjalani trial di Chelsea. Teman saya diterima di sana, tapi saya tidak. Sulit untuk menerima kenyataan pada saat itu, karena saya masih sangat muda. Tetapi saya langsung pergi ke Arsenal setelah itu dan untungnya saya masuk dan tidak pernah menyesalinya lagi. Ujar Smith-Rowe dalam wawancara. Josh Kroenke isyaratkan Arsenal kembali belanja besar-besaran. Josh Kroenke membeberkan rencana Arsenal di mana mereka akan kembali memborong pemain baru pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang. Berbicara kepada Sky Sports, Josh Kroenke mengatakan langkah ini diambil sebagai bagian dari visi mereka untuk menjadikan klub lebih besar dan menunjukkan bahwa mereka siap membawa tim London Utara ini kembali naik ke level berikutnya. Kami memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang perlu kami lakukan dengan skuad dan ada banyak area yang perlu ditangani, kata Kroenke dikutip dari 442. Apakah kami dapat menangani semuanya dalam satu jendela transfer pemain? Saya tidak berpikir kami melakukannya atau mampu melakukannya, tetapi kami membuat banyak kemajuan di bidang-bidang tertentu. Jelasnya, apakah kita merasa baik tentang di mana kita berada? Kami merasa lebih baik tentang di mana kami berada. Kami tidak merasa baik. Fans kami masih pantas mendapatkan lebih, sambungnya.
Mikel Arteta ingin Arsene Wenger kembali ke Emirates Stadium. Arsene Wenger menjabat sebagai pelatih Arsenal selama 22 tahun dan mengakhiri perjalanan panjangnya di 2018 lalu. Kepergian yang diharapkan banyak orang karena pencapaian Arsenal di bawah asuhan Wenger mengalami penurunan. Akan tetapi, sudah 3 tahun berlalu sejak Wenger meninggalkan Arsenal, Mikel Arteta berharap pria asal Prancis tersebut bersedia kembali ke Emirates Stadium. Saya ingin dia lebih sering hadir di klub. Saya pikir pemain akan menyukai dia, mendapat keuntungan dan terinspirasi untuk memiliki dia, dan saya pikir buat klub itu akan jadi dorongan yang besar, ujar Arteta dikutip dari Sky Sports. Arteta pernah menjadi anak asuh Wenger di Arsenal ketika masih aktif bermain dulu dan bahkan menerima ban kapten klub darinya. Ia tidak memungkiri kalau Wenger yang membuat dirinya yakin melanjutkan karir sebagai pelatih. Bukan Robin van Persie, pemain yang kepergiannya disesali Arsene Wenger. Arsene Wenger telah melihat kepergian lebih dari 500 pemain dari Arsenal. Salah satu di antaranya adalah Robin van Persie. Namun, Van Persie bukanlah pemain yang kepergiannya paling disesali oleh Wenger, melainkan Nicolas Anelka. Padahal, ia mendapatkan cukup banyak pujian saat membiarkan Anelka pergi karena Arsenal mendapatkan uang yang cukup banyak. Penjualan Anelka dianggap sebagai sebuah masterpiece dalam bursa transfer Arsenal di era Wenger. Bayangkan, mereka mampu mengantongi keuntungan hingga 22,5 juta pound sterling dari pemain yang dibeli seharga 500.000 pound sterling saja. Penyesalan dan rasa malu terbesar saya adalah kepergian Anelka. Dia bisa saja menjadi pemain yang spesial, namun sebaliknya, ia bermain buat 13 klub, ujar Wenger dikutip dari Metro. Transfer tersebut pun memungkinkan Arsene Wenger untuk mendatangkan pemain asal Prancis lainnya, yakni Thierry Henry. Meski menyesali kepergian Anelka, Wenger justru kian sukses menjadikan Henry bintang sepak bola Eropa. Henry pun kini dikenal sebagai legenda The Gunners yang paling berpengaruh untuk klub. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!